pasti tahu salah satu harus mengalah. Maswapati berbicara, bagus wayah Kresna. Diceritakan Nakula Sadewa pamit. Mereka berangkat menuju perkemahan Prabu Salya. Tidak lama Raden Nakula Sadewa sampai di perkemahan Prabu Salya. Prabu Salya kaget karena datangnya keponakan Nakula Sadewa yang memakai baju putih mori. Prabu Salya bertanya ke Nakula dan Sadewa, anakku kembar, kalian kenapa kok pakai baju putih dan menemui gua, ada apa anakku? Begini Waku, saya datang ke sini ingin bertanya apakah benar uap Prabu Salya menjadi senopati. Salya menjawab, iya anakku, hari ini saya sudah menjadi senopati. Nakula Sadewa berbicara, jika Wak Prabu maju perang nanti bagaimana dengan saudara-saudara saya? Nanti bagaimana? Bisa mati, dan jika para saudaraku mati, saya nggak tega melihat saudara-saudara saya mati. Lebih baik Wak Prabu bunuh saya sekarang daripada saya melihat saudara-saudara saya mati. Prabu Salya, oh iya, jadi kamu ingin uang mati, baik anakku. Nakula Sadewa, hari ini saya akan mati. Saya minta syarat, kamu pulanglah bilang ke saudaramu Pandawa, syarat saya ingin berperang dengan kakangmu Puntadewa dan anakku Nakula Sadewa. Saya tidak akan membunuh saudara-saudaramu, anakku. Dan sekarang kalian pulang ke perkemahan supaya Pandawa mengadakan senopati Puntadewa. Diceritakan Nakula Sadewa pulang ke perkemahan. Nakula Sadewa pulang ke perkemahan dan bilang kepada Kresna bahwa Prabu Salya minta perang tanding bersama Puntadewa. Di perkemahan Pandawa mereka membahas peperangan setelah Puntadewa setuju menghadapi Prabu Salya. Mereka mempersiapkan pasukan para Pandawa berangkat ke medan perang dengan Senopati Raden Puntadewa di pihak Kurawa. Senopati Prabu Salya, mereka saling berhadapan, kedua pasukan saling menyerang di Tegal Kuda. Setelah Prabu Salya merasa gembira karena bisa menghadapi Raden Puntadewa, Prabu Salya mengeluarkan Aji Candrabirawa dan tiba-tiba keluarlah raksasa dari tubuh Salya dan berkata, Opo Narasoma, saya disuruh untuk membasmi Pandawa. Baik, saya minta restumu. Opo. Diceritakan raksasa Candrabirawa mengamuk. Banyak pasukan Pandawa yang gugur karena amukan raksasa Candrabirawa. Bima melihat itu tidak tinggal diam. Bima langsung menyerang raksasa dengan kuku pancanaka. Ditusuknya raksasa Candrabirawa dengan seketika raksasa gugur seketika, tetapi sifat raksasa Candrabirawa setelah gugur hidup lagi dengan tumbuh menjadi dua raksasa. Melihat itu Kresna memanggil Bima, menyuruh mundur karena meminta saran ke Ismaya bagaimana cara membunuh raksasa Candrabirawa. Ismaya memberi saran agar membuka Kresna membuka buku Citabsara. Setelah melihat buku Citabsara karena menyuruh Puntadewa maju menyerang raksasa,
Dengan keajaiban, Raden Puntadewa hanya diam di medan perang. Diceritakan di langit ada Sukma raksasa, yaitu Sukma Begawan Bagaspati. Sukma Begawan Bagaspati yang dulu sirna oleh Prabu Salya waktu muda. Dan Sukma itu masuk ke Raden Puntadewa dengan seketika. Raksasa Candrabirawa yang sudah banyak wujudnya yang akan menyerang Puntadewa tidak jadi karena raksasa Candrabirawa melihat tubuh Puntadewa ada Begawan Bagaspati dan berkata, lah ta'ala, Bopo Bagaspati sudah lama tidak bertemu. Aku mau ikut Bopo Bagaspati. Diceritakan para raksasa Candrabirawa ikut pergi bersama Sukma Bagaspati. Diceritakan Prabu Salya melihat para raksasa Candrabirawa hilang. Prabu Salya segera menarik kereta menuju Puntadewa. Melihat itu Kresna menyuruh Puntadewa agar memanah Prabu Salya. Gendewa segera disiapkan dan dipanahkan Prabu Salya. Panah melesat cepat menuju dada Prabu Salya. Dengan seketika gugurlah Prabu Salya dengan jatuhnya kereta. Prabu Salya terjungkal melihat gugurnya Salya. Para Pandawa merubung dan sedih. Lalu Pandawa membawa mayat Salya untuk dimakamkan. Perang sementara berhenti di lain tempat, masih di Tegal Kuresetrak. Datangnya Dewi Setiawati dan Emban Sugandini yang sedang mencari-cari Prabu Salya. Setelah sekian lama mencari, Prabu Salya tidak ketemu, tapi melihat kereta Prabu Salya yang terjungkal dan tidak ada mayatnya. Dewi Setiawati melihat kereta itu merasa sedih dengan perasaan sedih karena tahu Prabu Salya sudah gugur. Dan tidak pikir panjang, Dewi Setiawati bela pati dengan menusukkan peso ke dirinya dan disusul oleh Emban Sugandini yang ikut bela pati menusuk diri.